Selamat pagi saudara-saudara sekalian, selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah turun atas saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Pagi hari ini kita akan masuk di dalam ibadah kita, yaitu kebaktian online. Kiranya tidak mengurangi kehadiran saudara-saudara, sikap saudara mengikuti ibadah dengan takut, hormat kepada Allah, termasuk cara berpakaian juga. Anggaplah saudara beribadah di hadapan Tuhan. Jangan ada kesan saudara bermain-main dan sebagainya. Mari kita belajar takut akan Tuhan, menghadap Tuhan di dalam hadirat-Nya. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam doa, menyerahkan seluruh ibadah ini dalam tangan Allah. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk dapat menghampiri hadirat Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memimpin dari awal hingga akhir ibadah ini. Tuhanlah imam besar agung kami, dan Engkau yang dipermuliakan di dalam segala perkara. Tuhan urapi kami semua yang ambil bagian di dalam pelayanan ibadah ini, mulai pujian, kur dan seterusnya. Terlebih firman Tuhan yang diberitakan, Tuhan memberkati. Segala puji bagi nama Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, kita akan masuk di dalam puji-pujian yang akan dilayani yang bertugas pada hari ini. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kami ajak untuk kita bersama mengujikan satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. ku menyembahmu, Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. sebab namamu kudus. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Puji nama Tuhan. Ialah pujian tadi senantiasa mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh dengan segenap hati menyembah kepada Tuhan. Kita mau sambung lagi dengan satu pujian, saudara. Ku masuki gerbangnya, haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. sekali lagi, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. puji nama Tuhan. Hanya Tuhan saja sumber sukacita kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita mau sambung lagi dengan satu pujian. Kasih setiamu, haleluya.
ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. bila ku renungkan, haleluya. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu Tuhan, haleluya. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau pujikan pujian ini sekali lagi. Seusai pujian ini, pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naik
bagi kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Saudara-saudara sekalian, setelah kita memuji Tuhan, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, sekarang mari kita akan mengambil sikap untuk kita mendengar firman Tuhan. Dan sekali lagi saya tekankan, mari kita belajar beribadah secara serius di hadapan Tuhan, walaupun secara online,
Mungkin tidak ada orang yang melihat saudara, tetapi Tuhan melihat sikap saudara. Sebab itu mari kita seperti dalam surat Ibrani pasal yang ke-13 mengatakan mari kita beribadah kepada Tuhan dengan takut dan hormat. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati dan sebentar kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, saatnya tiba untuk kami duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu hidup kami diberkati. Kami ingin seperti Maria yang mengambil sikap duduk di ujung kaki Tuhan untuk mendengarkan perkataan-Mu. Karena inilah bagian yang terbaik yang dapat kami terima dari Tuhan, yang tidak dapat diambil daripada kami. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu, buat mereka dapat memperhatikan, menampung kebenaran firman-Mu. Buatlah mereka bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan urapi hamba-Mu ini hanya bejana, tanah liat yang rapuh, Tuhan, tetapi firman-Mu adalah firman yang heran dan berkuasa. Firman yang hidup, firman yang berkuasa mengubah kehidupan kami. Bahkan firman yang sanggup memenuhi segala keperluan dan menjawab setiap problem masalah kami. Sebab itu, biarlah Tuhan berfirman pada hari ini, sepatah kata firman-Mu sudah memberikan pertolongan bagi kami. Segala puji bagi Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema, percayalah kepada Tuhan pada waktu saudara merasa takut. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan pada waktu saudara merasa takut. Kita akan membaca dua ayat di dalam Mazmur pasal 56 ayat 4 dan 5, kemudian disambung ayat 11 dan 12. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? 11 dan 12. Kepada Allah firman-Nya aku puji, kepada Tuhan firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, demikian nats firman Tuhan pada hari ini, saudara. Ini adalah tulisan atau perkataan daripada Daud. Dia mengaku bahwa walaupun dia seorang perwira ataupun seorang raja, tapi juga pernah bahkan mungkin sering merasa takut. Waktu dia tulis Mazmur ini dikatakan bahwa waktu itu dia ditangkap oleh orang Filistin, tentu dapat perlakuan-perlakuan yang intimidasi dan sebagainya. Dan waktu itu memang betul-betul Daud merasa takut, karena kita mengerti bahwa orang Filistin itu adalah musuh bebuyutan orang Israel. Dan Daud ini yang pernah membunuh pahlawan mereka, yaitu Goliat. Jadi waktu ketangkap pasti Daud merasa, tapi puji Tuhan. Dia berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada firman-Mu aku percaya dan memuji-muji, saudara. Dan kemudian dikatakan, aku percaya kepada aku tidak takut. Jadi ayat ini sepertinya menjawab, saudara. Waktu dia takut, dia percaya pada Tuhan, percaya firman-Nya, dia tidak menjadi takut lagi, saudara. Puji Tuhan, sehingga dikatakan, apa yang dibuat oleh manusia, aku tidak takut. Maksudnya, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa untuk
menyelamatkan, tetapi juga kalau Allah mau memang bisa membuat kita celaka. Tetapi apa yang Tuhan perbuat itu adalah yang terbaik. Dan inilah namanya iman percaya, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan pagi ini mengatakan, percayalah kepada Tuhan pada waktu saudara takut. Saudara, nah, minggu yang lalu, kalau saudara masih ingat, ya, firman Tuhan berkata bahwa pada masa-masa akhir zaman ini, waktu menjelang kedatangan Tuhan, orang akan takut dan bingung akan gelora laut. Bahkan ada yang mati karena takut. Harap saudara bisa ingat firman Tuhan minggu yang lalu, dan pagi hari ini sekali lagi bicara tentang takut, tetapi dikatakan waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Sebab itu, saudara, pada pagi hari ini saya akan menguraikan atau menjabarkan apa artinya kita waktu takut percaya kepada Tuhan. Kita akan membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-14, saudaraku. Matius pasal yang ke-14, kita membaca mulai ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 33. Saya harap saudara sabar mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Perahu murid-murid itu diombang-ambingkan oleh badai karena angin sakal. Terus kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Nah, karena takut. Murid-murid mengalami kepanikan, mengalami ketakutan, saudaraku. Tapi puji Tuhan, Yesus datang. Ya, terus kan? Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini firman Tuhan. Jadi waktu kita mengalami ini, kita perlu mempunyai hati yang tenang. Puji Tuhan. Terus kan? Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ini kondisi, saudara. Petrus sebetulnya diberikan kemampuan untuk berjalan, tetapi waktu dia terpengaruh, merasa tiupan angin, maka dia tenggelam. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak membiarkan dia tenggelam. Dia berseru hanya 3 kata, "Tuhan, tolonglah aku." Maka Tuhan datang mengulurkan tangannya. Terus kan? Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Inilah ending daripada perikop ini. Mereka tenang, teduh, dan kemudian mereka bisa menyembah Tuhan. Saudara, inilah cerita di dalam Matius 14 itu. Saudara-saudara tahu semua cerita ini adalah sangat terkenal.
Sebelum saya mengenal Tuhan, masa kanak-kanak saya di desa Nambuan, Purwodadi, saudara, saya waktu itu masih gembala kambing. Saya punya tetangga anak Tuhan, orang Katolik. Dan waktu ada traktat surat selebaran, ini menceritakan tentang ini, tentang Yesus berjalan di atas air dan meneduhkan gelombang. Waktu itu saya tidak mengerti apa-apa, tetapi wah luar biasa. Ya, jadi itu kira-kira tahun 55, atau tahun 54 begitulah, kira sudah sekian puluh tahun yang lalu. Saya belum mengenal Tuhan waktu itu, sehingga cerita ini cerita yang sangat populer, dikenal oleh semua orang. Tetapi mari saudara kita akan memperhatikan, yaitu berkaitan dengan tema firman Tuhan pada hari ini. Pada waktu kamu takut, percayalah kepada Tuhan. Ya, dan kita melihat di sini satu, bagaimana murid-murid merasa takut, yaitu waktu mereka menyeberang. Waktu itu Yesus tidak beserta mereka, Yesus di atas gunung. Dan mereka menyeberang sendiri. Saudara tentu ingat, peristiwa ini terjadi setelah Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan. Itulah mujizat yang Tuhan adakan. Artinya Tuhan itu berkuasa atas keadaan segala macam. Alam semesta, dalam masalah pangan, Tuhan hadir sebagai Allah yang berkuasa, Allah yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Nah, saudara, kemudian murid-muridnya menyeberang dan tidak lama mereka mengalami badai. Kita akan membaca ulang dalam pasal yang ke-14 ini, saudaraku. Matius pasal yang ke-14 ini, ayat yang ke-24 dan 25. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya, saudara baca di sini. Diombang-ambingkan oleh angin sakal. Ini menggambarkan suatu keadaan yang sangat membuat mereka panik. Angin sakal itu ada angin yang melawan arah. Jadi kalau angin itu angin yang baik, itu dapat meniup layar perahu itu bisa lebih cepat. Tetapi kalau angin sakal, ini berarti bertolak belakang. Perahu itu tidak bisa maju, bahkan di sini terombang-ambing. Jadi mereka dalam ketakutan, saudaraku. Tetapi puji Tuhan, ya, kita membaca pada hari Minggu yang lalu dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat 25-26 dikatakan bahwa bangsa-bangsa itu takut gelora laut. Nah, waktu itu saya katakan gelora laut ini bukan sekedar geloranya laut berupa air, tetapi itu adalah gerakan bangsa-bangsa yang haru biru dan sebagainya. Tolong dibaca lagi ya, Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-25 dan 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Bangsa-bangsa akan takut menghadapi gelora laut. Puji Tuhan. Ya, teruskan. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara, seperti yang dihadapi murid-murid ini ya, air laut bergelora. Itu di dalam perikop yang paralel, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, itu disebut gelora laut, saudara. Ya mungkin kita perlu periksa. Yohanes 6, ya. Yohanes 6,
Yohanes pasal 6, kita akan membaca pada ayat yang ke-18. Kita akan melihat bahwa ini perikop ini paralel, saudara, tentang Yesus berjalan di atas air. Tetapi menilai gelora laut itu dengan gelora. Teruskan. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Ya. Laut bergelora karena angin kencang. Dan angin itu, saudaraku, memang secara alamiah Danau Galilea itu memang letaknya begitu rupa, dikelilingi oleh bukit-bukit, sehingga seringkali tiba-tiba ada angin yang membuat laut itu bergelora. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan, angin ini dalam Efesus 4 disebutkan angin pengajaran. Sebetulnya yang membuat murid-murid Tuhan, gereja Tuhan mengalami kepanikan, sebetulnya bukan sekedar kesusahan, kesukaran ekonomi, tetapi angin pengajaran yang membuat gereja oleng, gereja mengalami goncangan-goncangan karena tiupan angin sakal, angin yang melawan, angin pengajaran yang menentang kebenaran Alkitab, itu membuat gereja terombang-ambing. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, Daud tadi berkata, waktu aku takut, waktu aku mengalami kepanikan, aku ini percaya kepada Tuhan, dan aku memuji firman-Nya, percaya kepada firman Tuhan. Sebab itu, saudaraku, kita membaca di sini bahwa Tuhan Yesus yang berdoa di atas bukit, ternyata Dia memperhatikan murid-muridnya. Kita akan membaca dalam Injil Markus. Ini perikop yang paralel juga, saudaraku, ya. Kita akan membaca dalam Injil Markus pasal yang ke-6, ya. Markus pasal yang mana ini tadi? Ya, Injil Markus paralelnya itu, saudaraku, ya. Kita akan membaca pada ayat yang ya ini kehilangannya. Ya, itu dalam Injil Markus paralel daripada pasal ini, saudaraku, itu dikatakan Yesus melihat bahwa murid-muridnya itu mengalami bencana, mengalami angin ribut. Tuhan melihat. Padahal Tuhan di atas bukit, saudaraku, di atas gunung, tetapi Dia melihat. Maka Dia datang kepada murid-muridnya dengan cara yang spektakuler, berjalan di atas air, saudaraku, ya. Oh, puji Tuhan. Jadi kita melihat di sini Tuhan itu memperhatikan, memperdulikan, saudaraku, ya. Injil Markus pasal 6 ayat 48. Kita akan membaca di situ. Markus pasal 6 ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Puji Tuhan. Jadi ayat ini mengatakan Dia melihat, ya, perahu murid-murid yang terombang-ambing oleh angin itu Tuhan melihat. Jadi saudara, dari ayat ini kita lihat Tuhan itu melihat apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Tuhan melihat masalah-masalah yang berat menimpa kita. Maka Dia datang. Dia bukan cuma melihat, tetapi Dia datang. Dan datang menyatakan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa. Allah yang tidak ada perahu, tidak apa, tapi Dia bisa berjalan di atas air. Ini menunjukkan bahwa Dia itu kemahakuasaannya. Oh, puji Tuhan. Dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa Tuhan itu berjalan di atas air. Saudara, ya, kita akan baca di dalam Injil atau dalam kitab Mazmur 29. Mazmur 29
ayat 3 dan seterusnya. Tuhan ditampilkan dalam alam semesta. Ya, Mazmur 29, mulai baca ayat yang ketiga. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Puji Tuhan. Ini gubahan Raja Daud untuk menggambarkan betapa Allah itu Allah yang maha kuasa, Allah yang berkuasa atas alam semesta. Digambarkan atas laut, atas gunung-gunung, atas binatang-binatang hutan, suara Tuhan. Dan Nabi Nahum menyimpulkan dalam kitab Nabi Nahum pasal 1, ya, Nahum pasal 1 ayat 3 dan 4. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ya, ini Nabi Nahum menggambarkan Tuhan itu maha kuasa. Dia berjalan di atas badai, puting beliung. Jadi saudara perhatikan, pada waktu puting beliung angin badai terjadi, justru di situ Tuhan menyatakan kehadirannya. Seperti ini murid-murid waktu mengalami angin badai, Tuhan datang berjalan di atas air. Sebab itu saudara waktu mengalami pencobaan, kesukaran, bagaikan angin badai yang mengombang-ambingkan saudara. Justru saudara yakin Tuhan hadir. Sebab itu Daud tadi berkata, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Dan aku percaya firman-Mu. Nah ini, percaya kepada Tuhan itu harus diekspresikan atau harus dinyatakan kita takut firman Tuhan. Artinya kita percaya apa yang firman Allah katakan, kita percaya. Daud mengatakan, aku memuji-muji firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu ya dan amin. Perkataannya itu mempunyai kuasa. Sepatah kata, diam laut itu, saudara. Karena apa? Dia maha kuasa. Sebab itu kita mau dengar suaranya. Dan apa suara Tuhan? Mari kita akan baca kembali dalam Matius 14 tadi. Bagaimana waktu murid-muridnya takut, ya, panik. Tuhan Yesus berjalan dikira hantu. Orang kalau panik begitu, saudara. Orang kalau panik itu tidak mengerti. Tuhan datang malah dikira hantu. Ketakutan. Tapi Tuhan bilang, tenang. Ini aku, jangan takut. Itu di dalam ayat Matius 14 ayat yang ke-25, ya. Matius pasal yang ke-14, ya. Ayat yang ke-27, ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, ini perkataan Tuhan. Ya. Waktu dia datang, berjalan di atas air, justru murid-muridnya kan takut, saudara. Karena, wah ini hantu. Nah, orang kalau panik, ya itu tidak bisa mengenal keadaan sekitarnya. Sebab itu, saudara, pada waktu kita
mengalami masalah, jangan panik, jangan emosi dan sebagainya. Begitu juga menghadapi masa yang sukar ini. Menghadapi COVID-19 Corona ini juga nasihat para pakar juga jangan panik. Kita perlu waspada tetapi jangan panik. Jangan terus takut keluar rumah, takut bertemu orang, curiga dan sebagainya. Itu panik namanya, saudara. Kita terus menganggap orang yang akan menolong kita malah ingin mencelakakan kita. Sebab itu kita perlu mempunyai suatu sikap yang tenang. Kalau kita tenang, inilah aku, Tuhan hadir, saudara. Tuhan hadir dan jangan takut. Puji Tuhan. Sebab itu Daud mempunyai pengalaman ini. Pada waktu dia takut, waktu dia mengalami ancaman intimidasi, dia katakan, waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Mari saudara kita belajar untuk percaya. Petrus berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu, jadi tenang, dan kamu bisa berdoa. Oh puji Tuhan, pada waktu kita khawatir akan pencobaan, kita coba lari sana, lari sini, pasti kita tidak bisa berdoa. Wah, kita mencari pertolongan, tetapi Tuhan tenang, dan jadilah tenang kemudian berdoa. Puji Tuhan, saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita di saat-saat ini, di masa-masa orang penuh ketakutan. Dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 25-26 tadi mengatakan bahwa hari-hari ini di seluruh bumi orang takut, panik, bingung karena segala sesuatu yang terjadi. Bahkan mereka bisa mati karena ketakutan. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita anak-anak Tuhan, kita yang percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, kita mau percaya kepadanya, dan kita mau memuji-muji firman-Nya. Dengar perkataannya, saudara, ini aku, jangan takut, jadilah tenang, itu firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan. Lah ini respon daripada Petrus, dia berkata, loh kalau Tuhan engkau yang berjalan akhir itu, suruh aku berjalan. Petrus memang orangnya agak saudaraku ya, emosi begitu, kemudian juga seorang yang cukup radikal, ingin membuktikan Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan bisa membuat aku juga bisa jalan di atas air. Ini mungkin waktu itu Petrus tidak menyadari, tetapi Tuhan berkata, mari Petrus datang. Loh, ini firman. Tuhan tahu Petrus itu tidak mungkin bisa jalan atas air. Tidak mungkin Petrus itu, dia manusia biasa. Tetapi Tuhan berkata, datang Petrus. Ya, dan firman itu sanggup mengadakan. Tuhan tahu bahwa Petrus tidak mampu, tetapi firman Tuhan berkata, datang. Dan waktu itu Petrus juga, saudaraku, secara spontan dia turun dari perahu, dikatakan berjalan. Coba kita akan membaca ayat itu, saudaraku ya, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-14, ayat 28 dan 29. Matius 14, ayat 28 dan 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Datanglah Petrus, datang. Dan dikatakan Petrus bisa berjalan di atas air. Ini suatu yang spektakuler juga, saudara. Kok seorang Petrus, seorang nelayan, ya, kok bisa berjalan di atas air? Walaupun mungkin hanya beberapa langkah, saudaraku. Tetapi waktu Petrus berdiri atas firman Tuhan dan mengarahkan perhatiannya kepada Yesus,
dia bisa berjalan di atas air. Tetapi yang namanya Petrus, namanya manusia, yaitu saudaraku, kita itu mudah dipengaruhi oleh perasaan, oleh fakta keadaan. Dan saya sudah pernah menyampaikan saudara bahwa kita anak-anak Tuhan harus berjalan dengan iman, bukan dengan perasaan. Perasaan itu seringkali membohongi kita, walaupun itu fakta. Fakta seperti Yairus, waktu dia datang kepada Yesus minta Tuhan mendoakan. Ternyata di jalan ada seorang perempuan yang meleleh darah 12 tahun, mengganggu perjalanan, dan secara manusia dianggap Tuhan terlambat datang di rumahnya Yairus, sehingga anaknya Yairus sempat mati. Dan itu fakta, saudaraku. Tetapi waktu Tuhan berkata, waktu tetangga-tetangganya Yairus berkata, anakmu sudah mati, tidak usah merepotkan guru lagi. Tuhan berkata kepada Yairus, percaya saja, anakmu nanti hidup. Puji Tuhan, saya sudah pernah menyampaikan itu, suara manusia itu membuat kita bimbang. Suara manusia membuat kita panik, membuat kita takut. Tetapi kalau kita mendengar suara Tuhan, iman kita dikuatkan. Padahal Daud berkata, waktu aku takut, aku mau percaya kepada Tuhan. Karena Daud sudah mengerti, Tuhan itu tidak pernah membiarkan dia. Tuhan yang memelihara dia terhadap beruang, singa, Goliat dikalahkan. Dan sekarang jatuh pada tangan orang Filistin, dia tetap percaya Tuhan bisa menolong. Sebab itu saudaraku, kita membaca di sini, waktu Petrus mengarahkan perhatiannya, mengarahkan pandangannya kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi segera begitu dia menoleh ke kanan, ke kiri, mungkin dia kagum, waduh kok ombaknya besar dan sebagainya. Alkitab menulis dirasainya angin yang meniup itu, saudaraku, maka segera Petrus kehilangan keseimbangan dan tenggelam. Saudara, ini satu nasihat yang baik. Selama kita memandang kepada Yesus, selama kita punya perhatian ke arah Yesus, kita bisa berjalan. Kita mengalami mujizat di dalam kehidupan ini. Tapi begitu saudara mengalihkan pandangan saudara, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, melihat angin, melihat gelombang, konkretnya saudara memperhatikan kesukaran, saudara memperhatikan pencobaan, mungkin juga sakit penyakit, walaupun itu fakta. Saudara memang sakit, badan saudara sakit, tetapi kalau kita terlalu fokus ke situ, kita jadi bimbang. Wah, engko gek kena corona, engko gek kena COVID-19, engko gek begitu, saudara. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan, begitu Petrus merasa tenggelam, tadi doanya 3 kata saja. Tuhan, tolonglah aku. Ini doa yang polos, tidak banyak alasan, tidak banyak komentar, tidak sempat, oh ampuni saya Tuhan, saya bimbang, tidak, Tuhan tolong. Dan Tuhan mendengar. Dan kita membaca di situ, Tuhan segera mengulurkan tangannya. Ya, tangannya diulurkan dan Petrus dipegang, diangkat. Mari kita baca ayat itu, saudaraku, di dalam Injil Matius, pasal yang ke-14 ayat 30 dan kemudian 30 dan 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ya, dirasainya. Jadi bagaimana maksudnya? Kita jangan merasakan. Wah, ini memang rada angel, susah. Kalau kita sakit gigi, bagaimana kita tidak merasakan? Tetapi firman Tuhan mengajar gitu. Kalau kita merasakan rasa-rasa sakit, kemudian kita mulai mengeluh, atau mungkin kita mulai secara tidak langsung, kita itu membenarkan.
Tetapi kalau kita abaikan, ya, kita mengarahkan kita kepada Yesus, maka itu bisa hilang. Jadi dengan kalimat lain, mari saudara, kita tidak dipengaruhi oleh pencobaan, oleh kesukaran. Mungkin saudara mengalami saat ini ya, yang karyawan, yang buruh, mungkin mengalami itu. Saudara di PHK, gaji saudara dipotong, itu fakta. Saudara. Bagaimana saya bisa makan ini, wong gaji 5 juta aja tidak cukup, ini tinggal 2 juta. Bagaimana cukup? Memang itu fakta. Tetapi kalau saudara merasakan itu, saudara makin panik. Terus cari utangan sana, utangan sini, pinjam sana, pinjam sini. Kalau saudara mau tenang, ingat, Matius 14 ini, sebelum peristiwa Yesus berjalan di air, dia memberkati 5 roti 2 ikan. Saudara masih ingat khotbah saya beberapa waktu yang lalu. Bagaimana sikap Filipus? Mana cukup? Uang 200 dinar tidak akan cukup untuk orang sebanyak ini. Jadi Andreas berkata, ini ada 5 roti 2 ikan anak-anak punya. Tapi apa artinya? Saudara, itu fakta, saudaraku. Kalau kita cocokkan dengan fakta, 5 roti 2 ikan itu untuk makan 10 orang tidak akan cukup. Apalagi 5.000 orang. Laki-laki, belum terhitung perempuan, anak-anak. Memang tidak cukup. Tetapi saudara melihat, Allah itu maha kuasa. Allah itu mampu melakukan. Sehingga dalam Yohanes 6 itu katakan, dia tahu apa yang akan diperbuat. Dia tahu. Dia juga melihat waktu murid dalam keadaan panik. Maka dikatakan, tenang, tenang, inilah aku. Maksudnya apa? Kehadiran Tuhan dalam hidup kita membuat kita bisa tenang dan jangan takut. Puji Tuhan, saudaraku. Tuhan tidak menyalahkan Petrus. Salahmu, kamu tidak percaya. Tidak. Waktu Petrus berseru, ya Tuhan, tolonglah aku. Ini penyerahan penuh. Maka dikatakan, ayat itu dikatakan, maka diulurkan tangannya. Tangan Tuhan diulur, menolong Petrus yang akan tenggelam. Akan tenggelam, saudara. Kalau dibiarkan pasti tenggelam. Dan pasti binasa. Tetapi inilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia mendengar. Bahkan pada waktu dalam pencobaan angin ribut, dia sudah melihat. Maka dari itu, wah ini kasihan murid-muridku. Dia datang, berjalan di atas air. Tuhan itu berjalan di atas laut. Karena dia maha kuasa. Berkuasa atas alam semesta. Dan dia datang. Dia berkata apa? Tenang, jangan takut, inilah aku. Saya ingatkan, Mazmur 56 tadi ayat 4. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu dan memuji-muji firman-Nya. Firman-Nya ku puji. Artinya apa? Daud percaya firman Tuhan. Saudara, Daud itu memang luar biasa. Dalam Mazmur 119, Mazmur yang terpanjang atau kitab yang pasal yang terpanjang dalam arti itu Mazmur 119. Berisi 176 ayat. Dibagi menjadi 22. 8. Dan kalau sudah membaca itu, tiap ayat dalam Mazmur 119 itu selalu Daud memuji firman Tuhan. Apakah firman Tuhan, apakah perintah Tuhan, apakah hukum Tuhan, apakah Taurat Tuhan, atau ketetapan. Tetapi intinya Daud memuji firman Tuhan. Luar biasa. Dan dia katakan, firman-Mu itulah pelita bagi kakiku, suluh pada jalanku. Oh puji Tuhan, saudaraku. Bab itu Daud berkata, waktu aku takut, panik, gelisah, aku percaya kepada Tuhan. Dan aku percaya kepada firman-Nya, ku puji-puji. Nah saudara, pada pembacaan kita ini, Tuhan berfirman. Pertama apa? Tenanglah, jangan takut, inilah aku. Ini firman Tuhan. Yang kedua dikatakan, datang Petrus,
Artinya apa? Dia perintahkan Petrus untuk datang. Untuk mengalami, supaya bisa mengalami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Tetapi waktu Petrus merasakan, ya, ini fakta. Ini yang kita harus belajar. Kita jangan terbawa perasaan. Bukan kita menipu diri sendiri, tidak. Alkitab mengatakan seringkali penyakit, seringkali kekurangan, seringkali masalah. Itu fakta, saudara. Tetapi Tuhan mau kita jangan melihat fakta yang kelihatan itu, tapi kita melihat Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 5, Paulus berkata, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Perjalanan kami bukan penglihatan, tapi dengan iman. Sebab itu, saudara-saudara, di tengah-tengah COVID-19 ini, di tengah-tengah virus corona yang sampai hari ini belum bisa dikatakan reda, bahkan ada peningkatan. Karena dengan adanya new normal, orang boleh berkumpul, boleh ke mall, boleh ke tempat-tempat pertunjukan. Ternyata itu membuat penularan yang luar biasa. Saudaraku, bahkan kalau kita ibadah di gereja, itu juga bisa memungkinkan. Kalau kita takut, karena kalau kita menganalisa, kan virus itu kan keluar dari hidung dan mulut kita. Nah, waktu saudara menyanyi, apalagi menyanyi bersama, apa yang keluar dari mulut hidung kita? Nah, kalau kita mau pikir itu, wah berbahaya banget. Tetapi firman Tuhan kata, tenang, ini aku, jangan takut. Saudara, kok nanti artinya gereja Tuhan terbuka, saudara bisa masuk. Apa saudara berpikir, wah nanti jangan-jangan gek begini, gek begitu, dan sebagainya. Mari kita percaya kepada Tuhan. Kita berseru, Tuhan tolong. Dan pada hari ini, kalau ada saudara mengalami imannya mungkin lesu, bahkan mungkin seperti Petrus hampir tenggelam. Tenggelam di dalam kesukaran, tenggelam dalam pencobaan. Sampai-sampai mungkin saudara tidak bisa berdoa. Saya katakan begitu ini ekstrim. Seringkali kita begitu gelisah, begitu panik, sampai mau berdoa aja tidak bisa. Saya pernah mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan senior, beliau sudah dipanggil Tuhan. Dia pernah berkata, sampai doa mau makan itu tidak bisa. Saking beratnya pencobaan. Saudaraku. Hampir tenggelam. Tetapi puji Tuhan, tidak perlu panjang-panjang dalam berdoa. Tuhan, tolonglah aku. Untuk menunjukkan bahwa dia lemah, tidak berdaya. Dan waktu Tuhan mendengar itu, dikatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya. Dan dia berkata kepada Petrus, mengapa kamu bimbang? Mengapa kamu takut? Ya. Ini nasihatnya. Sebab itu, saudaraku, kita mohon kekuatan daripada Tuhan. Dan pada saat itu juga, Petrus dan Yesus naik ke perahu dan langsung teduh. Laut itu teduh. Begitu Yesus naik ke perahu, lautan teduh. Kemudian baru mereka tahu, oh sungguh Tuhan, Engkau anak Allah. Mereka menyembah, mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan inilah saudaraku, mari kita anak-anak Tuhan. Ya, saya tidak berjanji apa-apa kepada saudara. Saya tidak bisa berbuat sesuatu. Tetapi firman Tuhan berkata, inilah aku, tenang, jangan takut. Ketakutan membuat kita tidak bisa melihat sesuatu. Bayangkan, saudaraku, Yesus datang mau menolong, dikira hantu. Saudara-saudara, karena panik. Orang kalau panik mungkin mata hatinya tidak bisa memandang siapa-siapa. Tetapi puji Tuhan, waktu Petrus mendengar, ini aku, jangan takut. Wah, Petrus sepertinya ya ingin menantang begitu. Kalau Tuhan suruh aku berjalan atas air, buktinya apa?
Datang. Ini firman Tuhan. Datang. Saudara. Kemudian Petrus coba jalan. Dan ternyata bisa. Bisa berjalan di atas air. Tetapi kalau dia mulai bimbang, merasakan tiupan angin di samping kanan kiri, dan dia mungkin menyadari, wah aku nih manusia biasa kok bisa jalan. Wah, akhirnya down, saudaraku. Artinya dia merasa lemah dan dia tenggelam. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita jatuh terkulai. Ada tersurat di dalam firman Tuhan. Buluh yang patah terkulai itu tidak dipatahkan. Sumbu yang berasap tidak dipadamkan. Buluh bambu itu kalau sudah patah tidak ada guna, saudaraku. Untuk tiang tidak bisa, untuk apa-apa sudah patah. Tetapi Tuhan masih memberi kesempatan bisa dikuatkan kembali. Ya, buluh yang terkulai tidak dipatahkan. Sumbu yang berasap itu artinya apa? Sudah mati, sudah padam, saudara. Tetapi Allah masih memberi kesempatan. Tuhan berkuasa untuk mengangkat kita kembali. Saudara, puji Tuhan. Mari kita pada hari ini, tangan Tuhan terulur bagi kita. Waktu kita berkata, Tuhan tolong aku. Mari saudara, kalau saudara mungkin merasakan sesuatu yang beban yang begitu berat, pencobaan yang begitu rupa, kesukaran sepertinya saudara tidak bisa tahan. Saudara mau tenggelam. Iman saudara juga mungkin sudah kabur. Berseru saja, Tuhan tolong, Engkau tahu, aku hampir tenggelam. Maka tangan Tuhan terulur untuk menolong kita. Puji Tuhan, saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan datang di tengah-tengah angin ribut, badai, angin sakal. Tuhan melihat dari gunung di mana dia berdoa. Dia datang. Dan pada pagi hari saya percaya Tuhan juga melihat pencobaan yang sekarang terjadi. Tuhan pasti lihat, saudara. Berarti kalau kita menyeru sama Tuhan, Tuhan akan datang. Dia akan mengulurkan tangannya. Petrus, mengapa engkau takut? Mengapa engkau bimbang? Kamu kurang percaya. Oh, puji Tuhan. Saudara, kita akan mendengar pujian tangan Tuhan terulur. Dan mari kita mau sambut uluran tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Nanti Ibu Rohani, Oma akan menyanyikan pujian itu. Haleluya. Biar ku jamah Yesus Tuhanku, jika Ia melawati hidupku, agar orang mengenal Tuhan. Bila pada mereka ku saksikan tangannya selalu diulurnya, bagi yang rasa susah, biar ku jamah Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya ku terima. Ku pernah menjauhkan Tuhanku, waktu tiada damai padaku.
Saat itu Tuhan jamahku, dan Dia berikan kasih-Nya padaku. Tangannya selalu diulurnya bagi yang rasa susah. Biar ku jamah Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya ku terima. Ada sungai mengalir selalu, airnya menyucikan hatiku dan menjadikanku berseri, mengalami kasih-Nya tiap hari. Tangannya selalu diulurnya bagi yang rasa susah. Biar ku jamah Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya ku terima. Saudara-saudara, sementara pujian ini dinyanyikan, saudara, mari kita yang merasa hidupnya hampir tenggelam karena kesusahan, karena kesukaran, mari kita menyambut uluran tangan Tuhan. Kita menjamah ujung jubahnya seperti perempuan yang meleleh darah itu. Sisa-sisa kekuatan, sisa-sisa imannya digunakan untuk menjamah. Tidak bisa menjamah tubuh Yesus langsung, ujung jubahnya saja kalau ku jamah pasti sembuh. Begitu juga waktu Simon Petrus sudah hampir habis pengharapannya, dia hanya berseru, "Tuhan, tolong aku." Dan tangan Tuhan mengulurkan. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian ini. Bait pertama kita nyanyikan, kemudian kita bersama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Biar ku jamah Yesus Tuhanku, jika yang melawati hidupku, agar orang mengenal Tuhan. Bila pada mereka ku saksikan, Oh, tangannya Tuhan terulur, tangannya selalu diulurnya bagi yang susah, bagi yang putus asa, rasa bagi yang kadang panik. susah. Mari kita sambut uluran tangan Tuhan, berseru, "Tuhan, tolong aku, Tuhan, tolong aku." Yesus Tangannya terulur, agar sinar kasih-Nya ku terima. tangannya selalu diulurnya buat kita.
Mari saudara Putri yang merasa dirinya payah susah, datang kepada Tuhan. Dia ulurkan tangannya. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau menampilkan pribadimu dalam firman-Mu pada siang hari ini. Firman yang sangat berkuasa. Dengan firman-Mu Engkau menolong kami. Seperti hamba-Mu Daud berseru, pada waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya yang kupuji-puji. Tuhan, begitupun Tuhan, Engkau datang kepada murid-murid-Mu di dalam menghadapi angin badai yang mengombang-ambingkan mereka. Mereka hampir putus asa, tapi Engkau datang berjalan di atas air. Karena Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas kehidupan kami. Engkau yang menentukan hidup dan mati kami. Sebab itu Tuhan, kami berseru, Tuhan tolong kami. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang hadir. Sementara kami menghadapi situasi dunia yang bergelora bagaikan laut yang bergelora ini. Banyak orang yang takut, bingung. Tetapi puji Tuhan, kami mengucap syukur. Firman-Mu berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Itulah firman Tuhan bagi kami semua. Pada saat ini Tuhan, kami mohon Engkau hadir, masuk dalam perahu penghidupan jemaat-Mu. Buat kami teduh, tenang, kami bisa berdoa menyembah Engkau. Dan Tuhan, kami boleh mengucap syukur atas segala berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau teguhkan firman-Mu. Hamba-Mu ini hanya alat menyampaikan kuasa firman Tuhan. Hamba-Mu hanya tanah liat. Bahkan tongkat kering tidak ada arti. Tetapi firman-Mu adalah firman yang berkuasa. Firman yang hidup. Firman yang mampu mengatasi segala problem masalah. Sepatah kata firman-Mu telah menyelesaikan masalah. Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberikan saudara kekuatan. Dan marilah kita akan bangkit, menengadah. Karena firman Tuhan minggu yang lalu berkata, apabila semuanya itu mulai terjadi, biar kita menengadah, karena penyelamatanmu sudah dekat, pelepasanmu sudah dekat. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Tuhan memberkati saudara-saudara. Jadi sebelum ada pengumuman resmi, maka kita masih ada ibadah secara online. Saya harap saudara dapat mengikuti dengan setia, dengan rasa hormat. Saya mengimbau saudara, beribadahlah kepada Tuhan, bukan secara formal, bukan saudara menunjukkan kesalehan waktu kumpul bersama di gereja, tetapi waktu di rumah saudara. Tidak ada orang yang melihat, tapi saudara tunjukkan bahwa saudara itu mengasihi Tuhan. Dengan ibadah secara hormat, sopan, dan takut di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara, sehingga tidak ada pengumuman apa-apa, saudaraku. Kami umumkan ya, supaya tiap sore saudara bisa ibadah. Kami berusaha untuk mengirim firman Tuhan, ayat demi ayat, saudara kita gunakan untuk kita bersekutu, untuk menyembah Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan, saudara dapat menikmati pertolongannya. Kemudian kita berdoa terus, saudaraku, untuk pemerintah kita, untuk negeri kita. Pemerintah sudah berusaha begitu rupa untuk coba mengatasi
Mari kita doakan supaya respon masyarakat juga seimbang, menaati aturan pemerintah, menaati protokol kesehatan, selalu memakai masker, menghindari kerumunan, dan biar kita tetap menjaga kebersihan, baik tangan maupun tubuh kita. Tuhan memberkati saudara-saudara, dan kalau nanti kondisi sudah memungkinkan, Kota Semarang mulai zona hijau, nanti kami akan umumkan ibadah. Tetapi saya memberi kesempatan saudara-saudara yang mungkin mengalami kesulitan kuota atau pulsa HP saudara, tidak bisa membuka di rumah, saudara yang berdekatan dengan gereja di Wonodri, baik Senin sore ibadah doa, Rabu sore ibadah pendalaman Alkitab, terlebih pada hari Minggu, kiranya saudara bisa datang. Ruangan cukup, saudaraku. Kita seperti protokol kesehatan, satu bangku satu orang, sehingga tidak berdempetan. Ya, puji Tuhan. Kemudian kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami masalah, kesukaran, biar Tuhan tolong mereka. Saudara, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan akhiri kebaktian kita. Kita nyanyikan 74 dalam salo. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung. Tuhan, kuucapkan syukur. Haleluya. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia. Berdosa, ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Oh haleluya, terlepas dari, mari kita ucapkan syukur untuk firman-Nya yang agung. Haleluya. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, Engkaulah Imam Besar Agung yang telah hadir melayani kami dengan pemecahan roti firman Tuhan, melayani kami seorang demi seorang, sehingga jemaat-Mu mendapatkan berkat lewat pelayanan Tuhan Imam Besar. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan, mulai dari yang teratas Bapak Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai jajaran para camat, lurah,
bahkan RW RT. Berkati mereka Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati usaha, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah yang terjadi. Baik masalah kesehatan, masalah pendidikan bagi anak-anak kami, masalah ekonomi, bahkan juga keamanan dan politik. Kami mohon Tuhan campur tangan, Tuhan intervensi untuk kesukaran-kesukaran yang terjadi di negeri kami. Berkati kami Tuhan, biar kami mendapat kemurahan di hadapan Engkau. Khususnya untuk kota Semarang, kami berdoa mohon berkat-Mu. Untuk Bapak Wali Kota Hendrar Prihadi, yang dengan berjerih payah berikan kekuatan fisik dan mental untuk dapat menangani masalah ini dengan baik. Kami mohon perlindungan untuk umat-Mu di negeri ini. Demikian juga untuk Jawa Tengah, kami doakan Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, Tuhan berkati. Bahkan Tuhan seluruh pemerintah di seluruh Indonesia, Tuhan memberkati. Sekarang Bapak, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu untuk pulang. Dan Tuhan di rumah masing-masing, mereka menerima berkat anugerah, damai sejahtera kasih sayang daripada Tuhan. Berkati mereka secara jasmani juga terlebih rohani. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, ucapan syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati saudara.